Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Berjumpa kembali di Halo Jakarta, Halo Hong Kong bersama saya Skarsari di Voice of Indonesia di Jakarta. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Meskipun satunya copot ini. Halo Sekar. Gimana, sehat-sehat? Halo Sam. Amin, sehat-sehat selalu. Iya, ini kemarin kan kita September ceria ya. Kali ini Oktober. Oktober tuh tagline-nya adalah Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kita ngomongnya harus pakai bahasa Indonesia nih, yang nggak ada yang nggak gitu juga ya. Tapi pokoknya intinya di Bulan Bahasa dan Sastra ini kita harus menggiatkan bahasa Indonesia. Kemudian apalagi yang ada di Hong Kong nih. Ini kayaknya bebannya bukan beban berat ya, tapi ketika saya kemarin berkunjung ke Hong Kong, saya dapat cerita nih dari salah satu teman-teman yang ada di RTHK. Dia bilang dia udah biasa sama bahasa Indonesia karena ketika kecil dia itu diasuhnya sama orang Indonesia. Jadi dia sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Jadi ternyata memang bahasa Indonesia di Hong Kong itu tuh begitu populer ya, Sam ya? Iya, lumayan. Lumayan ya. Karena kita komunitas Indonesianya juga lumayan ya di sini ya. Makanannya juga lumayan ya. Segala macamnya. Pokoknya makanan Indonesia nggak akan kekurangan di Hong Kong. Oke, minimal tahu lah ya kata-kata kayak selamat pagi, gitu tuh tahu ya. Itu di Indonesia, Bulan Bahasa dan Sastra. Kalau di Hong Kong ada cerita apa nih? Hong Kong di Oktober ya, kemarin National Day ya, kembang api, drone, tapi sekarang ada panda. Panda ya. Lagi? Ini panda lagi. Yang sama nggak sama panda beberapa minggu yang lalu tuh? Yang panda yang twin panda ya kalau nggak salah. Iya, ya ada kita ada kontes panda naming ya, kasih nama panda untuk si panda. Ya, baby panda. Baby panda. Jadi siapapun boleh kasih nama si panda. Iya. Pokoknya bisa ikut berpartisipasi ya nggak, untuk memberikan nama ya nggak, nama. Kan dikasih namanya panda. 2 panda ya. Boleh nggak namanya Sekar sama Sam? Nggak boleh ya? Nggak ada yang nonton, nggak ada yang berminat itu. Nggak ada yang berminat ya ngasih nama pandanya itu ya, kurang imut gitu kayaknya. Ya, jadi kemarin tuh Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee telah mengumumkan bahwa 2 panda yang diberikan pemerintah pusat kepada Hong Kong sebagai hadiah sudah tiba ya. Ya, jadi ini pemberian dari pusat, pemerintah pusat ya. Dan upacaranya banyak meriah segala macam ya nggak. Dan di sini berbicara kepada wartawan sebelum pada hari Selasa kemarin ya, mengatakan bahwa panda keduanya berusia 5 tahun akan dimasukkan ke dalam karantina selama sebulan dan akan dipantau oleh para ahli dari Ocean Park dan Departemen Pertanian, Perikanan, dan Konservasi. Oke. Iya. Jadi pandanya itu bukan baby panda ya. Kalau panda udah 5 tahun tuh udah besar gitu ya. Makannya semakin banyak biasa kan lagi. dulu yang dulu ying ying yang Ya. Sekarang nggak tahu yong ying ying. Ya jangan itu dong, masa namanya cuma sedikit ya berubahnya itu ya. Masa itu aja ya. Aduh, ya, semoga mungkin ada saran mungkin bisa diketik nih di website kita juga ya. Namanya siapa gitu ya. Boleh deh nanti kalau ini nih yang ada kepikiran mau kasih nama pandanya, boleh nanti dititip sama Sam. Siapa tahu menang ya, bisa kasih nama si apa gitu, misalkan nama-nama Jawa gitu barangkali. Ani dan Budi kalau di bahasa Indonesia kan dulu begitu ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia. Boleh nggak kita kasih nama pandanya itu? Oke, tapi ngomongin soal
pelajaran bahasa Indonesia, masih dalam bulan bahasa. Kita juga masih akan berbincang-bincang bersama dengan Profesor Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mengenai peran PMI sebagai Duta Bahasa Indonesia di luar negeri. Karena menurut Profesor Aminuddin nih, saya sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya, ternyata pekerja migran Indonesia itu yang paling strategis untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Seperti apa? Yuk kita nonton bersama-sama. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan, Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong.
siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Masih bersama di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Minggu lalu kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Profesor Endang Aminuddin Aziz selaku Kepala Badan Bahasa. Untuk lebih lengkapnya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan kita mau ngobrolin lagi nih karena momennya pas banget. Ini di bulan Oktober, di mana ini bulannya Prof. Aminuddin nih yang punya bulan ya. Bulan kita semua. Bulan kita semua. Bulan bangsa Indonesia. Iya. Bulan Bahasa dan Sastra ya. Ya betul. Oke. Tapi kita mau menyoroti bahwa ternyata para pekerja migran Indonesia, para pendengar-pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, termasuk juga diasporanya, itu punya peranan yang sangat-sangat besar ya Prof. Aminuddin ya. Betul. Dari pengalaman kemarin saya bertemu di Hong Kong, ketemu orang Hong Kong yang cerita kalau saya tuh udah tahu loh bahasa Indonesia dikit-dikit karena saya diajarin sama pekerja migran Indonesia gitu. Jadi ternyata memang kenyataannya seperti itu ya Prof ya? Betul. Pertama saya ingin menyapa para pekerja migran Indonesia dimanapun berada ya dan diaspora Indonesia. Ini kesempatan yang membahagiakan sekali bagi saya bisa menyapa karena bagi saya selalu ada dalam pikiran bahwa PMI ini adalah mitra paling strategis di dalam salah satu upaya untuk mewujudkan misi kami yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, mengapa saya katakan ini sangat strategis? Karena jumlah PMI ini banyak, tersebar di berbagai negara, dan mereka begitu konsisten menggunakan bahasa Indonesia ya ketika bertutur di dalam lingkungan keluarganya gitu. Keluarga orang yang di mana tempat mereka bekerja gitu. Jadi itu menurut saya mereka sangat strategisnya itu di situ. Oke, ini kita kasih tepuk tangan dulu dong, mitra paling strategis loh ya. Dan sebetulnya apa sih yang diharapkan atau sebetulnya untuk hal-hal yang paling praktis aja yang bisa dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia untuk mengenalkan, pastinya juga nggak sampai yang harus sampai expert banget gitu ya. Betul. Gitu gimana ini Prof? Bahasa itu kan dipakai ya pada berbagai konteks situasi. Ada bahasa yang memang bahasa pergaulan ya sehari-hari gitu. Ada bahasa yang informal itu misalnya dalam rapat. Ada bahasa yang sangat formal gitu. Nah jadi ada 3 jenis penggunaan bahasa seperti itu. Nah para pekerja migran menurut saya ini lebih banyak perannya pada ranah domestik ya. Ranah domestik itu artinya bahasa yang digunakan adalah bahasa keseharian yang ringan-ringan saja gitu, tidak perlu menjadi ahli bahasa tetapi mereka menjadi pengguna bahasa yang baik. Nah, apa yang saya maksudkan dengan pengguna bahasa yang baik itu adalah mereka menggunakan secara konsisten bahasa sesuai dengan keharusannya dia berbahasa. Ya, ada bahasa-bahasa yang katakanlah bahasa gaul ya nggak apa-apa, namanya di rumah pakai bahasa gaul juga pakai saja gitu. Nah, artinya bahasa yang paling komunikatif yang bisa dipakai di lingkungan domestik, lingkungan rumah gitu. Nah, ketika ini misalnya diajarkan kepada majikan begitu ya atau kepada orang-orang yang ada di rumah itu gitu. Diajak ngobrol saja pakai bahasa Indonesia dalam gayanya para PMI ini gitu. Menurut saya ini sebuah pembelajaran yang sangat alamiah, sangat natural, dan itu adalah model pembelajaran yang pasti akan berhasil. Ya, jadi kalau belajarnya di bawah tekanan gitu ya, kita mau ujian itu, wah stres gitu kan. Nah, sedangkan kalau belajarnya tenang saja gitu, bahkan mungkin ketika para PMI ini menggunakan bahasa di ranah domestik, orang yang diajak bicara itu seperti sedang tidak belajar bahasa Indonesia. Ya, justru itu akan, oh kamu ngomong apa gitu, oh begini maksud saya. Lalu dia akan menirukan. Nah, dengan kekonsistenan para pekerja migran ini, ya para PMI ini,
orang-orang di sekitar itu akan belajar bahasa Indonesia itu dengan sendirinya. Itu maksud saya yang tidak perlu menjadi ahli, ngapain juga Ya. jadi ahli gitu. Kalau jadi ahli ngapain juga harus ini kan. Ya sudah aja Nanti sekarang. habis ya kerjaannya guru-guru BIPA ya. Nah, kalau jadi ahli itu. ya. Oke, tapi memang yang menarik juga tadi seperti Prof. Aminuddin bilang bisa mengajarkan yang bahasa yang gaul itu tuh nggak apa-apa karena memang sifatnya memang dinamis gitu ya. Betul, itu kan kalau misalnya dalam konteks yang sangat-sangat akrab begitu ya, yang kenapa harus menggunakan ragam yang formal, ya? Ya pakai saja bahasa yang biasa kita pakai gitu. Kalau bahasa gaul itu kan ragam bahasa yang memang hidup pada saat itu, mungkin pada saat berikutnya tidak hidup lagi. Kalau misalnya itu perlu digunakan ya gunakan saja gitu. Itu akan fungsional sekali bahasa itu gitu ya. Artinya akan bisa dipakai berfungsi ketika kita memang mau menggunakannya gitu. Begitu. Oke, dan Prof juga ya, ini PMI yang ada di Hong Kong ini tuh juga sangat suka menulis, Iya, baik cerpen juga iya, gitu iya, kan ya. Dan yang menariknya bahwa memang karya-karya yang mereka tampilkan itu banyak yang mencerminkan kondisi sosial budaya dan juga iya, iya. isu-isu yang ada di sana. Iya. Dan ini kan juga sangat menarik ya bahwa memang Betul. mengenai sastra migran sendiri di Indonesia kan barangkali belum berkembang seperti yang ada di Betul. Jerman gitu ya. Iya, iya. Dan ini mereka juga ketika mereka sangat produktif dan mereka juga bisa dikumpulkan, ini akan menjadi satu satu perkembangan dan satu kajian yang menarik banget Betul. juga ya. Saya pikir ini menarik ya, isu tentang sastra migran ya. Karena di Indonesia sendiri memang belum menjadi perhatian yang serius ya sepertinya. Karena para peneliti sastra biasanya lebih fokus ke dalam sastra yang ada di dalam negeri. Ya. Nah, sastra migran ini akan bisa menjadi sebuah kajian baru ya, manakala kita ingin mengetahui perspektif para pekerja migran ya, bagaimana mereka mengekspresikan pengalaman, mengekspresikan pandangan gitu tentang apa yang mereka rasakan gitu. Ini menurut saya langkah awal yang harus digiatkan begitu ya. Dan Badan Bahasa saya pikir bisa berperan di situ ya untuk mulai mengordinasikan, menampung aspirasi orang-orang yang bekerja dalam ranah domestik sebagai pekerja migran gitu. Oke, karena itu akan seru banget bahasan-bahasannya dan juga Betul, tema-temanya betul. gitu ya, soal perempuan Betul. dan lain sebagainya. Bisa dari berbagai perspektif ya, berbagai pengalaman dan dari berbagai daerah, berbagai negara gitu ya. Sehingga nanti akan sangat kaya pandangannya begitu. Oke, ini sebetulnya ngobrolnya semakin seru, tapi sayang banget ketika lagi seru-serunya itu, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Ya Prof, ini ibarat kalau lagi aduh, Apa-apa biar penasaran. biar penasaran ya. Tapi nanti kita bisa, pokoknya di sini kehadiran Prof Aminuddin ini, kenapa saya meminta Prof Aminuddin datang, karena mau minta semangatnya untuk para pekerja migran untuk menulis dan juga semakin Ya, menggiatkan betul. bahasa Indonesia. Silahkan Prof. Ya, bahkan begini untuk para pekerja migran ya, apabila misalnya sudah ada banyak tulisan atau catatan-catatan keseharian gitu ya yang bisa dikumpulkan, nanti bisa dikirim ke Badan Bahasa gitu ya, bisa ini komunikasi dengan kawan-kawan di RRI juga Siap. gitu. Nanti kami tanggal 28 Oktober ya, sebagai puncak Bulan Bahasa dan Sastra akan mengadakan pameran ya di kementerian. Nah, ini kan bisa kami tampilkan gitu ya. Ini karya para PMI gitu ya. Saya pikir ini sebuah gagasan yang bisa kita eksekusi lah gitu ya. Nah, gitu. jadi nggak akan berakhir di sini ternyata Iya, ya. Nanti iya. masih akan ada beragam obrolan-obrolan dan juga kelanjutan-kelanjutannya, termasuk bisa menampilkan loh. Jadi dari Prof Iya. Aminuddin sendiri, kalau para mbak-mbak nih yang barangkali tulisan-tulisannya belum pernah ditampilkan, boleh dikirimkan ke Badan Bahasa, boleh melalui Voice of Indonesia juga.
Masih ada waktu sampai 28 Oktober. 28. Semoga Jadi masih keburu ya. silakan bentuknya macam-macam ya, bisa puisi, bisa cerpen gitu Iya. ya. Silakan saja mau nulis apa gitu Oke, ya. baik. Iya. Sekali lagi terima kasih Prof. Aminuddin atas kasih, waktunya. sama-sama. Semoga Ya. sehat-sehat dan untuk para pekerja migran, yuk kita terus semakin mengenalkan bahasa Indonesia dan semangat menulisnya. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, tuh yang tadi sudah ada pesan dari Pak Aminuddin ya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada anak-anaknya atau majikannya gitu ya, dikit-dikit aja, nggak usah yang Harus berat-berat, yang gaul-gaul juga nggak apa-apa katanya gitu. Penting-penting ya bahasa Indonesia. Benar, itu tadi keseruannya tadi, bukan keseruannya, itu tadi pesan-pesan yang bisa kita dengarkan bersama-sama di Bulan Bahasa dan Sastra, karena untuk pemajuan bahasa dan juga sastra Indonesia bukan hanya tugasnya pemerintah atau badan bahasa, tapi juga tugas kita semua ya Sam ya, termasuk yang Betul. udah jauh-jauh nih dikasih tugas juga nih sama saya. Saya juga masih belajar bahasa Indonesia ya. Karena udah lama meninggalkan Indonesia jadi Enggak kok, masih bagus bahasa belajar, Indonesia aja, masih masih bagus-bagus belajar. aja. Oke, di sana juga ada satu kegiatan yang seru banget ya. Ini bagian dari mega eventnya Hong Kong ya. mega event in Hong Kong ya, Fine Art Asia 2024. Oh, Ya. Nanti kita akan ada tag videonya. ada sedikit videonya. aja. Ya. Karena ini menghadirkan berbagai barang-barang bersejarah dari 5.000 tahunan ya. Ya, Mulai dari is recognized kontemporari, dan tapi juga yang di-recognize loh. sejarahnya. Di-recognize by International Art World as Asia leading fine art fair. Wih, keren banget. Ini skalanya Dia skala. kan dikenal di seluruh dunia ini ternyata. Iya nggak? Iya. Ini kan kegiatannya di tanggal 4 sampai 7 Oktober ya. Jadi yang nggak sempat datang ke sana bisa nonton videonya yang sudah disiapkan oleh RTHK, karena ini yang suka barang antik, kemudian desain dan juga seni ataupun juga craft ya dari Chinese dan juga Japanese, ini ada di sana. Yuk kita tonton bersama-sama. Alice, the producer said he might try to use AI-generated images in our program. I wonder if presenters like us would be replaced someday. That could happen, but we can also integrate with AI and give audiences new experience. That's right. The integration of AI technology into different fields is a global trend. Even art, which emphasizes feelings and emotions, is no exception. Exactly. There will soon be a large-scale fair that explores the infinite possibilities of integrating technology and art. I know, Fine Art Asia will be held from October the 4th to 7th at the Convention and Exhibition Center. Fine Art Asia is one of the most important international antiques and art fairs in Asia. It presents antiques, curios, collectible designs, and modern and contemporary art treasures from the East and West every year. This year, there's a dedicated sector, Ink Asia, to expand the vision and boundaries of contemporary ink art. Works include ink animations, AI-generated moving images, digital interactive ink games, and light and shadow installations, and more. Another highlight of the fair is the Collectible Design Asia Edition Pavilion, showcasing outstanding collectible works from around Asia. The avant-garde and innovative designs combine functionality and modern aesthetics to present the diverse cultures of different regions. If you're interested in art and collectibles, join this journey through ancient and modern times. Keren banget ya ternyata ya. Nggak salah ini disebut sebagai pameran yang paling keren di Asia. Kelas dunia. Di kelas dunia ya. Emang sekeren itu ternyata. Kita mau beralih ke
pesan-pesan yang sudah disampaikan. Ini saya mau ngambil dari ini deh, mau comot dari yang paling terakhir ya sebelum saya kembali ke videonya Kang Mumu yang banyak dan belum dibaca. Ini yang mau saya bacain dari video terakhir dulu. Ini dari Ardi nih videonya. Ardi ini bilang terima kasih banyak untuk tayangannya. Ini katanya sangat membuka mata karena dia merasa kasihan sama pekerja migran yang harus menghadapi masalah seperti ini di luar negeri. Oh, ini sama Mbak Sering nih, Sam. Sering Atin. Halo sering Sering ya. Atin, apa kabar? Ya, Ini yang semoga kirim, sehat selalu. iya ini yang kirim videonya ini, yang kirim komennya ini dari Ardi namanya. Jadi Ardi bilang penting sekali untuk mengedukasi masyarakat tentang love scam agar tidak ada lagi korban yang terjebak. Ardi yang sudah menonton ini tahu banget kalau love scam ini kemarin kan jadi concern kita semua ya. Sebenarnya kita juga akan menghadirkan psikolog juga ya Sam ya untuk membahas tentang love scam dan akan dikasih tips-tipsnya juga nanti akan kami hadirkan di studionya Voice of Indonesia untuk program Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Untuk kapannya saya nggak kasih tahu ya, biar terus pantengin programnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Pantau terus. Iya, itu. Oke, Terus ada lagi yang mau dibacain, ini komennya dari F. Chandra Diva. Ini dia komen yang tentang Lantern Festival ya. Ini dia bilang seru sekali Lantern Festivalnya. Iya dong, seru dong. Terima kasih F. Chandra Diva sudah menonton dan menyaksikan. Itu. Saya juga mau nyapa beberapa teman, Mbak Ana. Ya nggak, yang di Singapura. Halo Mbak Ana. Selalu setia melihat dan mendengarkan ya nggak acara radio Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Halo Hong Kong. Ini Mbak Ana ini dari episode pertama ya Sam ya, setia banget mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Dia sempat redup sementara, terus udah gitu baru di on lagi katanya karena traveling beliau. Oh, padahal kan kalau traveling kan bisa nontonnya lewat YouTube loh, mau kapanpun dan dimanapun tuh bisa loh. Iya, nggak apa-apa. Semoga off-nya jangan lama-lama ya Mbak Ana ya, dan langsung kembali kepada Sam dan Sekar. Kita akan berjumpa kembali di episode mendatang. Nanti akan bersama dengan narasumber menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya Sekar Sari, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.